Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Salsabila dengan BP 23101155110219 dari kelas akuntansi 3 akan mempresentasikan materi tentang manajemen konflik. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain, dan keadaan atau perilaku yang bertentangan atau menurut Pickering tahun 2001. Jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. Yang kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi. Dan yang kelima, konflik antar organisasi. Penyebab konflik ada 3. Yang pertama, komunikasi, yaitu salah pengertian informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, struktur, yaitu pertentangan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Yang ketiga, yaitu pribadi, yaitu ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. Metode pengelolaan konflik. Yang pertama, stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi, yaitu pemasukan pihak ketiga, penyusutan kembali organisasi, pemilihan manajer yang tepat, perlakuan yang sama kepada setiap anggota. Yang kedua, pengurangan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas, yaitu pendinginan suasana. Yang ketiga, penyelesaian konflik, yaitu penekanan dengan cara kekerasan atau forcing, penenangan atau smoothing, dan penghindaran atau avoidance, kompromi, dan pemecahan masalah. Ciri-ciri konflik ada 3. Yang pertama, dua pihak secara perseorangan maupun kelompok terlibat interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, interaksi gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status atau jabatan. Strategi mengatasi konflik ada 5. Yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasikan dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Ini adalah langkah yang terpenting, yaitu metode yang benar dan telah teruji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Konflik antar individu. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi, yaitu mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sesekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik, dan carilah yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Yang kelima, evaluasi, yaitu penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.